kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di sebuah majelis yang memang dikatakan oleh para ulama adalah sebaik-baik majelis adalah majelis Al-Qur'an. Seperti itu, kembali mengingatkan akan banyaknya faedah atau manfaat daripada kita membaca Al-Quran, ya. Di antaranya adalah ada sebuah hadis, ya. Ada sebuah hadis dari Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang tidur pada malam hari dan belum membaca Al-Quran, dan belum, ya, ketika dia tidur itu dia belum membaca Al-Quran satu hizb. Satu hizb itu adalah batasan yang kita buat sendiri. Misalkan kita merutinkan, setiap baca Al-Quran saya 5 lembar misalkan. Itu udah menjadi rutin kita, misalkan setiap kita sekali baca itu 5 lembar gitu kan. Hal yang menjadi rutin kita. Atau sebagiannya, atau mungkin ketika kita biasa merutinkan membaca Al-Quran, setiap kali baca itu 2 lembar atau 5 lembar, atau berapa saja yang kita baca walaupun cuma 1 lembar, ya. Lalu ia membacanya di antara waktu sholat subuh dengan sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan untuknya seperti membacanya pada waktu malam. Artinya gini, Bu, kita sudah tahu, jadi memang membaca Al-Quran, ya, di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir, itu mempunyai nilai yang sangat besar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr." Jadi Allah memerintahkan, aqimis shalah, dirikanlah kalian salat, liduluki syams ila ghasaqil lail. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat setelah terbenam matahari, ya, dan sebelum matahari terbit. Artinya adalah di sini salat yang dilakukan di menjelang matahari atau fajar terbit, ya. Artinya adalah di sini salat tahajud, ya. Makanya sangat dianjurkan kita untuk menjaga atau merutinkan salat tahajud. Karena salah satu faedah salat tahajud adalah itu akan memuliakan kita, baik kita ketika di dunia maupun di akhirat, ya. Karena akan nampak bedanya, ya, orang yang sering salat tahajud dengan orang yang tidak pernah, ya, atau jarang-jarang melakukan salat tahajud, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Orang yang senantiasa salat tahajud, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibangkitkan ke tempat orang-orang yang terpuji, orang-orang yang mulia, ya. Dia akan dibangkitkan nanti di akhirat itu bersama para nabi dan rasul, ya. Pokoknya orang yang berada di tingkat tinggi, ya. Artinya adalah orang-orang yang mulia, seperti itu. Dan tidak hanya di dunia saja, di akhirat juga mungkin kita
pernah melihat ya istilahnya kita kan beda sekali orang yang sering sholat tahajud dan orang yang jarang sholat tahajud ya, karena memang Allah janjikan tidak hanya di akhirat dia diberikan kemuliaan, di dunia pun akan diberikan kemuliaan. Kenapa tidak Allah berikan kemuliaan bagi orang yang sering sholat tahajud ya? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya, Allah Subhanahu wa taala yang zilu rabbukum minas sama ila sama'id dunya fi thulutsail lail. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu turun ya, turun ke langit dunia itu pada sepertiga malam terakhir ya. Jadi memang Allah memberikan rahmatnya ya, itu ketika ya di sepertiga malam terakhir ya. Dan tadi saya sampaikan asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan memberikan kita tempat yang mulia ya. Kemudian di ayat tadi, di samping Allah memerintahkan kita untuk sholat tahajud, juga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran ya. Bahkan di surat lain disebutkan faqra'u ma tayassara min ya. Jadi kita malam itu kalau kita sholat tahajud ya, itu walaupun kita baca setengah halaman, yang penting intinya adalah setelah sholat tahajud atau sebelum sholat tahajud kita membaca artinya ada kita membaca walaupun satu ayat gitu ya, yang penting kita baca di sepertiga malam terakhir tersebut, karena faedahnya sangat besar. Bahkan ini Rasulullah SAW sampai bersabda tadi, barang siapa yang ketika di malam hari dia lupa ya belum membaca Al-Quran ya, karena memang ini sudah menjadi rutinitas Rasulullah dan para sahabat ya, mereka sebelum tidur juga baca Al-Quran, terutama yang disunahkan juga ya, yang ada fadilahnya, kita sebelum tidur itu membaca surat Al-Mulk ya, membaca surat Al-Mulk ya, karena akan dihindarkan dari siksa kubur, salah satu faedahnya seperti itu. Kalau dia lupa ya atau belum sempat ketika sebelum tidur dia membaca Al-Quran, kemudian dia baca antara sholat subuh dengan sholat zuhur, artinya mungkin antara jam 4 sampai jam 12 siang, itu kata Rasulullah SAW, ini dia telah dicatat membaca seperti dia membaca di malam hari. Jadi bagi orang yang senantiasa merutinkan baca Al-Quran sebelum tidur, kemudian suatu hari dia lupa, dia bacanya di pagi hari, ketika siang hari dia masih tetap dicatat membaca Al-Quran di malam hari tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab yang mulia ya. Tentunya terhadap sesuatu yang mulia tersebut di sana ada kode etik atau adab-adabnya ya. Kita saja mau datang ya ke acara pernikahan atau apalah namanya acara yang sifatnya keduniaan, itu ada adab-adabnya ya. Tentunya membaca Al-Quran adalah kitab yang mulia. Di sini ada beberapa adab yang ya harus kita perhatikan ya. Harus kita perhatikan ya, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Quran yang kita baca tersebut. Yang pertama adalah hendaknya sebelum kita membaca Al-Quran, dan sunnah juga adalah kita membersihkan mulut ya, membersihkan mulut dengan siwak ya. Kalau dulu para sahabat Rasulullah SAW itu sebelum baca Quran itu mereka pakai siwak ya. Kalau sekarang nggak ada siwak, pakai sikat gigi gitu kan, sikat gigi atau mungkin kumur-kumur dan lain sebagainya. Intinya adalah sebelum kita membaca Al-Quran kita membersihkan mulut terlebih dahulu, seperti itu. Jangan habis makan yang aromanya menimbulkan aroma tidak sedap terus langsung baca Al-Quran gitu. Ini kurang beradab terhadap Al-Quran ya, seperti itu. Bahkan bisa masuk nanti makruh ya, kalau kita habis makan yang enggak sedap baunya gitu, kemudian kita langsung baca Al-Quran ya. Jangankan membaca Al-Quran, dulu para sahabat dan Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, orang yang habis makan bawang ya, kata Rasulullah SAW ya, barang siapa yang habis makan bawang, baik bawang merah atau bawang putih, itu kata Rasulullah SAW jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi seperti itu ya.
Jadi orang yang ya ya apalagi yang lebih dari itu. Jadi seperti itu dulu memang para sahabat saja tuh sholat saja mereka ada adabnya. Bahkan Rasulullah sampai bersabda seperti itu. Barang siapa yang habis makan bawang merah atau bawang putih itu jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Karena apa? Karena malaikat itu ya, fa innal malaikata tata'adzab bima ta'adzab banu Adam. Karena malaikat itu akan tersakiti sebagaimana manusia tersakiti. Intinya adalah ketika sholat ya, kita diusahakan pakai yang wangi-wangi ya. Artinya menghindari yang bau-bau ya, seperti itu. Karena ada juga orang habis ya biasa tukang-tukang atau apa gitu ya, badannya masih keringetan, bau dan lain sebagainya, bau keringetan langsung sholat ya. Ini biasanya orang yang berdiri di sampingnya itu terganggu ya. Terganggu gitu. Dan terganggu akan ini bisa berpengaruh terhadap kekhusyuan sholat orang tersebut ya, bukan orang tersebut ya, orang yang lain ya. Jadi makanya Rasulullah itu jauh-jauh hari menggambarkan istilah bawang itu kan baunya nggak terlalu ini gitu kan, istilahnya bawang saja sampai apa ya, untuk kita hindari seperti itu, apalagi yang lainnya ya. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat itu merasa terluka, malaikat itu tersakiti ya, sebagaimana manusia tersakiti atau sebagaimana Bani Adam atau ya manusia itu tersakiti. Jadi seperti itu ya. Dan ini anjuran ketika sholat kita untuk dalam ya usahain make wangi ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjidin ya. Ini ambillah perhiasan kalian ya, inda kulli masjidin ya, setiap kalian hendak sujud atau setiap kalian hendak menuju masjid. Artinya sebelum sholat memang kita harus dianjurkan untuk yang ya minimal bersih gitu kan, seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, sebelum orang membaca Al-Quran hendaknya dia membersihkan mulut terlebih dahulu. Boleh dengan sikat gigi, boleh siwak, boleh dengan berwudu saja gitu kan, kumur-kumur ya. Untuk sholat ya, iya gitu. Hendaknya ya setelah makan itu ya sikat gigi dulu ya, atau mungkin ada kumur-kumur seperti itu ya, intinya menghilangkan bau. Ini gambar dari Rasulullah sifatnya umum ya, tidak berarti hanya bawang saja ya, ya. Iya, intinya adalah hal-hal yang menimbulkan bau tidak sedap ya, seperti itu. Terusnya Bu, itu kan tadi ada teks Rasulullah bilang ya, fa innal malaikata tata'adzab bima yata'adzab banu Adam. Malaikat itu akan tersakiti, terluka ya, tersakiti sebagaimana manusia itu tersakiti. Jadi kita merasa nggak nyaman, malaikat juga nggak nyaman. Ya, sama sekarang yang fenomena yang terjadi zaman sekarang adalah handphone. Ini juga handphone, subhanallah. Dulu ya nggak ada itu musik-musik masuk ke dalam masjid. Nggak ada orang istilahnya main gitar, main organ di masjid ya. Sekarang ya banyak ya, mungkin walaupun itu hanya ada acara seremonial, kadang-kadang ya mungkin masjidnya lagi memperingati hari besar atau hari apa tertentu, dia di sana ada katanya solawatan tapi pakai organ dan lain sebagainya ya. Itu yang sifatnya temporer, yang istilahnya sewaktu-waktu saja. Tapi ada masa kita sekarang setiap hari, bahkan setiap sholat itu ada yang masukin alat-alat musik ke dalam masjid ya. Itu dengan handphone ya. Makanya ini juga akan tentunya ketika orang terganggu, malaikat juga akan terganggu ya. Jadi orang saja terganggu, malaikat apalagi terganggu ya. Hendaknya makanya usahain ringtone-nya itu kayaknya nggak perlu deh lagu sepanjang 5 menit gitu kan istilahnya. Ya sebenarnya kan itu hanya tanda ada telepon masuk atau SMS masuk, cukuplah ada tung-tung atau apa gitu kan. Nggak perlu kayaknya sampai lagunya sampai berakhir gitu kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ya, setelah atau yang pertama tadi kita membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hendaknya seorang ketika sebelum membaca Al-Quran itu dia dalam keadaan suci ya. Artinya dia sedang dalam keadaan berwudu ya. Sedang dalam
keadaan berwudu. Terus kalau kita lagi haid atau nifas boleh gak? Boleh gak membaca Al-Quran? Ya. Hah? Boleh lewat handphone. Kalau dengan Al-Qurannya? Nah, gitu. Berarti kalau lagi pada haid nggak pada baca Quran. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya ketika haid atau nifas itu kita diperbolehkan membaca Al-Quran, ya, karena tidak adanya hadis ya yang melarang melakukan hal tersebut. Tidak ditemukan hadis larangan tentang membaca Al-Quran ketika haid atau nifas. Ya. Jadi sampai megang Al-Quran aja nggak apa-apa, Bu. Gitu. Jadi tapi yang lebih bagusnya ya boleh kita pakai handphone atau pakai Quran, tapi Quran terjemah gitu kan, tafsir itu kan termasuknya. Karena Al-Quran terjemah itu para ulama mengklasifikasikan bahwasanya Quran yang ada terjemahnya itu termasuk tafsir. Karena gak beda dengan Al-Quran yang hanya teksnya aja, teks Arabnya saja. Ya makanya ketika kita naruh Quran, misalkan ini ada Quran terjemah, ini ada Quran yang tanpa terjemah, maka kita naruhnya Quran yang tanpa terjemah itu di atas. Ya, ini adab juga dalam naruh Al-Quran. Jadi nggak boleh Quran yang ada terjemahnya ditaruh di atas Quran yang tanpa terjemah. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak mengapa ya kita ketika haid atau nifas ya membaca Al-Quran. Yang ada larangan adalah membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Ya. Kalau dalam keadaan junub, ya itu nggak boleh. Dalam keadaan junub itu tidak diperbolehkan. Karena junub dengan haid atau nifas berbeda. Ya. Kalau junub memang ada larangannya, nggak boleh orang membaca Al-Quran ketika sedang berhadas tadi junub. Ya seperti itu. Ya. Kemudian juga ada di surat Al-Waqiah Allah menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Jadi memang ada ulama ya perselisihan pendapat ya, apakah boleh ketika kita memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu, kan ada perselisihan seperti itu ya. Ya katanya nggak boleh megang Al-Quran harus berwudu dulu ya. Atau enggak boleh ya, atau ada yang menyebutkan boleh kita megang Al-Quran tanpa wudu ya. Ini adalah perselisihan ulama ya, tapi pada intinya adalah kita yang lebih kuat adalah maksud dari la yamassuhu illal mutahharun ya. Tidak ada orang yang memegang Al-Quran itu, mutahharun itu artinya adalah malaikat ya, yang lebih. Jadi bukan manusia, artinya bukan manusia yang dalam keadaan suci ya, tapi adalah malaikat yang suci. Jadi tidak mengapa ya, terutama dalam keadaan darurat. Tapi kalau ya lagi-lagi kembali ke adab ya, lebih utamanya adalah kita megang Al-Quran dalam keadaan suci seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bu, yang disunahkan juga ketika kita membaca Al-Quran adalah kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran di tempat yang bersih ya. Ya, kita melihat ya kondisi atau kebersihan daerah sekitar kita membaca Al-Quran ya, ini juga adab terhadap Al-Quran ya. Jangan sampai kita baca Al-Quran di kamar mandi, naudzubillah ya. Jangankan membaca Al-Quran ya, berzikir saja di kamar mandi itu dilarang ya. Atau kita mengucap hanya bismillah misalkan, itu nggak boleh ya. Astagfirullah, yang penting intinya aja menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu nggak boleh di dalam kamar mandi ya. Ini terkadang kita ada latahan ya kalau nggak sengaja, lagi-lagi kalau nggak sengaja itu nggak masalah ya. Kalau nggak sengaja itu nggak kenapa-napa gitu kan. Kenapa? Biasanya kaget, Allahu Akbar gitu. Tapi sekarang kalau udah tahu, kalau mungkin kemarin-kemarin nggak tahu kita Bismillah ya. Biasanya kalau kita mau wudu di kamar mandi, nah di sini maka hendaknya usahakan ya itu intinya jangan menyebut intinya adalah jangan menyebut nama Allah atau zikir di dalam kamar mandi. Mau menyebut bismillah, mau menyebut astagfirullah, mau menyebut apapun ya. Ya dalam hati boleh kalau itu ya. Iya, kalau di kamar mandi
Itu dia. Usahain makanya kalau bisa kan kalau doa masuk kamar mandi kan di luar kita bacanya, enggak di dalamnya. Jadi seperti itu. Iya. Ya, tidak, intinya sih kalau di dalam hati mudah-mudahan enggak masalah. Seperti itu. Ya. Sama seperti halnya kondisinya kita lagi di kamar mandi, kemudian ada di TV lagi nyala tilawah Al-Quran, misalkan seperti itu. Itu hampir seperti itu. Ya, jadi Al-Quran, suara Al-Quran terdengar di dalam kamar mandi. Ya, ini kalau bisa TV-nya kita matiin, kalau nggak bisa ya udah nggak masalah, kita nggak dosa, gitu kan. Ya, kita mendengarkan. Intinya jangan sampai kita terucap atau membaca, ya, membaca di dalam kamar mandi tersebut. Ya. Itu yang ketiga. Ya, sebelum kita membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca di tempat yang bersih, ya, tempat yang bersih. Ya. Lebih utama lagi adalah kita membaca Al-Qurannya di masjid. Lebih utama lagi membacanya di masjid seperti itu. Kemudian, ya, membaca Al-Quran juga itu boleh sambil berdiri. Ya. Jadi tidak harus membaca Al-Quran itu duduk. Ya. Boleh kita baca Al-Quran berdiri atau terbaring. Lagi berbaring boleh, Bu. Ya. Jadi kalau ibu misalkan waliyadzubillah ya, jangan misalnya kalau lagi dalam keadaan sakit ya, semoga kita semuanya Allah jaga kesehatan kita. Kalau lagi sakit juga kita boleh membaca Al-Quran, ya, sambil berbaring baca, gitu kan. Ya, itu insya Allah banyak lebih bermanfaat daripada kita diem saja seperti itu. Ya. Ataupun kalau bisa misalkan sekarang udah ada iPad dan lain sebagainya, ketika kita misalkan atau keluarga kita dirawat di rumah sakit gitu kan, kita bantu dia agar sering berzikir kepada Allah, terutama dengerin Al-Quran. Ya, boleh kita nyalain MP3 atau apa gitu kan, atau juga mungkin kita setelkan ya, mungkin kalau di rumah sakitnya ada televisinya, setelin tilawah seperti itu. Ya, ini juga termasuk ya, semoga dengan membaca dengan Al-Quran juga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Jangan orang lagi sakit didengerin musik-musik atau apa-apa yang gak karu-karuan. Ya, itu diperdengarkan saja, nggak masalah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, itu tadi boleh ya. Jadi boleh baca Al-Quran kita sambil berdiri. Ya, mungkin kalau yang di Masjidil Haram sering ngelihat ya, orang baca Al-Quran sambil jalan atau sambil berdiri, itu nggak masalah. Ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu pernah membaca sambil tiduran, sambil berbaring. Ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah paling utama membaca Al-Quran menghadap kiblat. Walaupun kita berbaring, usahakan berbaringnya menghadap kiblat. Ya. Ya, itu termasuk adab ya, keutamaan membaca Al-Quran. Lebih baiknya, lebih utamanya itu menghadap ke kiblat. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, adab dalam membaca Al-Quran adalah kita mengawali bacaan kita dengan ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini bahkan sebagian ulama mengatakan kita wajib membaca a'udzubillah, ta'awudz, sebelum kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi yang diperintahkan adalah membaca ta'awudznya, bukan baca bismillahnya. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah, ya. Membaca istilahnya berlindunglah kalian, meminta perlindunganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia, ya. Maka ketika amalan tersebut atau ibadah tersebut adalah pekerjaan yang mulia, tentunya syaitan itu banyak yang akan menggoda kita, ya. Ya, terutama adalah godaan hati. Banyak orang membaca Al-Quran itu terkena godaan hati, ya. Karena setan nggak mungkin godain dia, dia biar secara zahir ya, tapi secara hati mungkin aja kita biar didengar sama orang, biar ini dan itu, ya. Padahal ada sebuah hadis yang isinya adalah ancaman, ya, ancaman orang yang pandai membaca Al-Quran.
tetapi dia membaca Al-Quran tersebut biar ya, atau dengan tujuan agar dia dipanggil sebagai orang yang ahli Quran, seperti itu. Ya, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang yang pertama kali diazab ya. Salah satunya adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Termasuk orang yang berada di urutan-urutan pertama yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di samping orang yang berilmu ya, dia ngaji atau dia menuntut ilmu tujuannya adalah bukan karena Allah, karena ya biar dikata alim gitu ya. Dia jago membaca Al-Quran juga biar orang lain menganggap dia sebagai biar ini ahli Quran, seperti itu ya. Intinya ini masuk ke perkara hati ya. Ini termasuk yang pertama kali diazab. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk ya. Ya. Jadi kita berlindung dulu. Intinya ada usaha dulu. Toh di pertengahan misalkan kita lagi baca enak-enak, tiba-tiba ada mertua lewat, toh maki kita kencengin suaranya, itu ya kalau bisa langsung ketika kita ingat, ini nih riya, nggak boleh. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Ya. Ya. Tadi kan tentang boleh baca Al-Quran sendiri. Kita baru lagi belajar sholat kan mungkin ada surah yang belum hafal, boleh. Iya. Kalau bagaimana hukum ketika sholat kita megang Al-Quran, ya, membaca, Qurannya dibaca, ya. Para ulama menyebutkan kalau sholat sunnah itu nggak apa-apa, sholat wajib nggak boleh, ya. Karena sholat wajib intinya adalah kita faqra'u ma tayassara min. Jadi kita baca Quran yang kita hafal saja. Kalau kita memang hafalnya hanya qul huwallahu ahad, ya sudah, kemampuan kita di sana. Ya, Allah tuh tidak memberatkan, tapi juga kita harus usaha. Ya, jangan seumur hidup hanya baca suratnya kulhu aja. Ya. Nah, nggak ada variasi-variasi yang lain. Atau sekali-sekalinya ini kulhunya dibagi 3. Ya. Minta rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, udah, Allahu akbar. Di rakaat ketiga, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sedikit variasi. Tapi naudzubillah ya. Ya. Tapi Bu, kalau sholat sunnah, Ibu baca mungkin biar lebih enak kali ya. Kita saya mau enak, saya mau coba sholat tahajud ya. Saya mau sholat tahajud sampai kayak seperti Rasulullah itu sholat tahajudnya kakinya sampai merah-merah ya. Kita mungkin pengen coba ya, kita pengen coba, nggak apa-apa Ibu coba. Mungkin tahajud biar lebih enak gitu ya, biar dapat pahalanya ya. Sholat juga dapat pahala sholat tahajud plus membaca Al-Qurannya. Ibu coba sekali-kali sholat tahajud sambil membaca Al-Quran ya, nggak apa-apa Bu ya. Seperti itu. Pas selesai baca Al-Quran ditaruh dulu. Nah, kalau bisa Quran yang kecil ya. Atau misalkan di dekat kita ada rekal kayak gini ya. Jadi ketika kita mau sujud itu, jadi gini Bu, saya juga biasa kalau di Saudi misalkan kalau baca misalkan Al-Quran gini, saya baca begini megangnya. Kemudian ketika mau ruku, ini kita gini. Satu tangan, nggak masalah. Satu tangan. Syukur-syukur kalau misalkan kita Qurannya kecil, jadi bisa dimasukin ke kantong. Baru kita, kalau perempuan agak sulit. Makanya kalau mau sholat baca ini, usahakan ada meja. Jadi ketika kita mau ruku gitu, setelah baca Allahu Akbar, taruh baru kita ruku. Nanti sujud seterusnya, kalau itu kita buka lagi nggak apa-apa. Ini apa artinya? Amin. Amin itu artinya aman. Aman. Ada misalkan ini artinya kalau begini, kalau amin itu artinya aman. Ya. Ada lagi kalau misalkan kitanya amin. Ya. Ini amin. Ya. Ini artinya adalah kepercayaan. Amin. Beda kan maknanya. Padahal itu segitu aja. Ada amin, ada amin, ada amin. Ya. Maknanya beda di bahasa Arab. Ya terserah mau 2 harokat. 2 aja.
Ya ini sekedar wawasan aja, tambahan wawasan. Ya. Amin, nggak apa-apa, mau panjang, yang penting panjang. Ya, tapi juga nggak terlalu amin, nggak gitu juga. Ya. Sewajarnya cuma 2 harokat aja dia kan mat asli hukumnya kalau kita belajar hukum tajwidnya. Ya. Kalau kita kita baca juga teks Latinnya dalam tujuan untuk membantu set ini apa ya huruf apa, tapi dibantu dengan Latin itu nggak masalah. Tapi tetap juga kita baca yang Arabnya seperti itu. Ada lagi mau tanyain? Ustaz tadi kalau membiasakan Al-Quran kan apa namanya tadi kalau udah biasa 5 lembar udah biasa. Itu hizb namanya. Ya hizb. Kalau ukurannya waktu misalkan memang khusus menyediakan waktu 1 jam. Gitu. Oh nggak apa-apa, itu termasuk hizb. Itu kita merutinkan. Ya karena dulu Bu para ulama terusnya para sahabat itu mereka udah punya apa namanya ya batasan tersendiri masing-masing. Oh saya setiap baca Quran harus 5 lembar sekali baca, atau harus 20 lembar, atau saya harus 1 jam setiap kali baca misalkan. Kita itu target pribadi, walaupun terkadang lebih atau kurang itu nggak masalah, tapi kita udah punya itu termasuk perhatian kita terhadap Al-Quran loh. Ya. Terkadang kita buat masak atau belanja aja kita udah punya waktu gitu kan. Oh saya dari jam sekian, kita punya schedule kan, setiap hari itu punya, oh saya jemput anak dari jam sekian sampai sekian. Kenapa kita nggak punya schedule buat Al-Quran? Itu yang jadi pertanyaan besar buat kita. Ketika kita mau ke mall saja udah ada jadwalnya, ternyata Al-Quran kenapa enggak? Ya. Walaupun kita merutinkan 5 menit kita baca dalam sehari itu lebih utama daripada kita hanya membaca 5 kali khatam hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Yang rutin 5 menit per hari itu lebih utama daripada kita 1 bulan Ramadan kita khatam sampai 100 kali misalkan. Itu tadi bacaan seperti itu. Ya. Jadi karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Rasulullah SAW, khairul amali adwa muhawain qalla. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik amalan kita, sebaik-baik perbuatan kita atau amalan yang kita lakukan itu adalah lebih baik yang sedikit tapi continue. Ya. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Ya. Rasulullah menyebutkan bahwasanya sebaik-baik amalan kita adalah yang sedikit kita lakukan tapi terus menerus. Ya. Tapi lebih utama adalah banyak tapi terus menerus ya tentunya. Ya Bu, silakan. Iya. Iya. Kadang kalau nggak misalnya harusnya fathah atau harusnya kasroh dibaca fathah. Jadi kayak gitu tuh. Itu gimana ya? Jadi kan kita nggak pede kan apalagi ini. Terus pertama kan akibatnya itu satu ya. Itu hukumnya gimana? Karena kan kita masih belajar, banyak salah. Walaupun udah tulisan tetapi ada aja yang misalnya yang terutama panjang pendek dan misalnya harusnya kasroh dibaca fathah gitu gitu tuh karena tahu. Terus ketiga itu kalau misalnya yang 150 rasanya kok lelah. Kenapa ya? Gimana caranya supaya bisa dihabiskan misalnya itu surat Al-Fatihah itu kan di 100-an 10. jadi apa kita dicicil atau kalau langsung gitu ya dalam satu jam karena kan kita Iya. Iya. bisa ya. Nah ini gimana mensiasati Iya. supaya bisa misalnya kan apa dipotong? Iya. Ya, jazakallah khairan Ibu, jazakillah khairan. Ini bagus pertanyaannya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ya tadi pertanyaannya adalah bagaimana nih kita bacanya terbata-bata, kita salah. Kita baca semampu kita, sebisa kita, ya. Tetapi ya kita juga tetap harus belajar. Jangan sampai kita belum udah tahu, kita sudah sadar kita bacaan kita belum benar, terus kita nggak belajar, diem aja, pasrah begitu. Ini yang nggak boleh. Ya. Kita sambil belajar, ya terus kita baca, nggak masalah, karena itu juga dapat dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya kemarin kita sudah sampaikan,
al-mahiru bil Qur'ani ma safaratil kiramil bararah. Ini hadis sahih. Ya, kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang jago atau orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, pandai tajwidnya, pandai punya bacanya bagus, ya. Ini kata Rasulullah SAW, nanti dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Allah akan mensejajarkan orang ini dengan malaikat, Bu. Subhanallah. Malaikat itu satu-satunya makhluk Allah yang nggak pernah bermaksiat, yang nggak pernah melakukan kesalahan. Itu satu-satunya makhluk, itu hanya malaikat. Para nabi dan rasul pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam kita tahu, Allah larang makan buah khuldi, tapi buah yang dilarang tersebut itu dilakukan. Seperti semuanya nabi-nabi yang lain juga sama. Sampai Rasulullah pernah pernah cemberut kepada orang buta, gitu kan. Rasulullah pernah cemberut, itu aja langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi malaikat tuh nggak pernah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'marun. Malaikat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, ya, orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu nanti akan dibangkitkan bersama para malaikat. Kemudian tidak hanya orang yang mahir saja yang Allah berikan kemuliaan. Kemudian dilanjutkan hadis, ya, Bu, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u fi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Kata Rasulullah SAW, akan begitu juga orang yang membacanya itu terbata-bata, sulit, ya. Karena dia masih belajar, ya, tahap belajar, kemudian dia praktekin, dia berat banget, ya. Mengucap huruf demi hurufnya itu susah, ya, terbata-bata. Kata Rasulullah SAW, lahu ajran. Bagi orang ini malah dapat 2 pahala, 2 keutamaan. Subhanallah. Jadi tidak hanya orang yang mahir saja yang diberikan keutamaan bersama malaikat. Orang yang membacanya sulit, tapi dia terus belajar, ya, jangan udah bacanya sulit nggak pernah belajar, ya. Bacanya sulit tapi dia berusaha untuk terus belajar, dia dapat 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dia pahala baca Al-Qurannya, Bu. Ya. Baca pahala Al-Quran kan udah jelas. Baca Al-Quran itu pahalanya itu sudah disebutkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Tuh, semakin banyak huruf yang kita baca, semakin banyak itulah kebaikan yang kita baca, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cash, ya, tunai. Ya. Dan kita bisa langsung hitung. Sekarang kita baca 1 lembar ada misalkan 300 huruf, kita langsung dapat, ya, seperti itu. Tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bagi dia kan 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Qur'annya, ya, yang mana 1 huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Yang kedua adalah dia dapat pahala karena kesulitan yang dihadapi. Subhanallah. Jadi kesulitannya kita ketika baca Al-Qur'an juga dapat pahala juga. Jadi mulia gak? Ya tuh. Jadi dia tetap biar aja semampu dia baca, ya, semampu kita baca, Bu, ya. Ya. Tapi kita juga masih dituntut untuk belajar. Ya, jadi jangan kita sadar kita belum lancar baca Quran terus kita pasrah begitu aja, enggak begitu. Ya. Kita terus berusaha, ya. Itu yang pertama dan kedua, gitu kan. Yang ketiga, bagaimana kalau kita misalkan hari Jumat kan kita disunahkan baca surat Kahfi, ya. Baca surat Kahfi itu, Bu, bukan pas hari Jumat saja, mulai dari malam Jumat, ya. Mulai dari malam Jumat. Bagaimana kalau kita bacanya kita cicil? Surat Al-Kahfi itu kan ada sekitar 9 lembaran kalau nggak salah. Sekitar 7 lembaran lah, ya. Itu nggak apa-apa kita cicil. Misalkan malam Jumatnya kita baca 1 lembar, ya, halaman pertamanya. Nanti habis sholat subuh kita baca halaman berikutnya. Yang penting adalah kita baca surat Al-Kahfi ini di hari Jumat, ya. Bacanya kita pisah-pisah, kita sambung-sambung, itu nggak masalah, ya. Ya, mau baca sekaligus beres juga nggak masalah, ya. Intinya adalah kita baca pada hari itu, ya. Karena ada 2, Bu, ada di dalam hadis sahih itu keutamaannya membaca surat Kahfi. Pertama, dia akan terlindung dari fitnah Dajjal, ya. Karena Dajjal itu orang yang tadinya beriman banget, itu bisa langsung kafir pada saat itu juga. Dajjal itu jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal.
Ya makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang tidak menjumpai hari akhir. Jadi kita yang nggak menemui hari kiamat itu, ya sudah tidak menjumpai detik-detik kiamat besar gitu kan. Itu sebaik-baik kita, karena subhanallah apalagi kalau sampai kita ketemu Dajjal, ya. Makanya jangan pernah mau kalau didoain panjang umur, Bu. Ya. Ya. Kalau didoain kalau kita misalkan ulang tahun didoainnya panjang umur ya, jangan doain gue panjang umur loh. Ya, doain gue ilmu gue berkah, maksudnya umurnya berkah dan manfaat. Ya. Coba kalau nanti dikabulin sama Allah, panjang umurnya panjang sampai hari kiamat. Coba gunung meletus, kita melihat istilahnya langit terbalik kita ngelihat. Naudzubillah, jangan sampai. Kalau doain orang panjang umur, doain biar umurnya berkah. Ya. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Tadi ya pertanyaan itu aja Bu ya. Ada yang kurang nggak? Ya, cukup jadi seperti itu. Ya. Kita lanjut Bu, masuk ke Al-Qur'annya. Ini termasuk masalah kontemporer Bu. Ya. Jadi dengan sekarang kemajuan teknologi, subhanallah ya, kita jadi dipermudah untuk baca Al-Quran, dipermudah untuk belajar Quran. Ya. Terus bagaimana hukumnya kita membawa handphone yang di dalamnya itu ada tilawahnya, misalkan ada MP3-nya, terus bahkan ada aplikasi Qurannya itu bisa sampai 5 aplikasi yang satu seperti itu. Ini nggak masalah kita bawa ke kamar mandi ya, karena ini kan ada di dalam, dan itu asal jangan terbuka ya. Asal jangan ya terbuka aplikasi, apalagi pas kita misalkan baru buka Al-Quran di sini, terus langsung kita taruhnya itu di samping kloset misalkan, dalam kondisinya terbuka. Ini nggak boleh ya. Apalagi sampai kalau misalkan ringtone kita itu ringtone-nya tilawah Al-Quran ya. Ringtone tilawah Al-Quran pas kita lagi di toilet bunyi. Ini malah bisa dikatakan dosa Bu kita Bu. Jadi dosa. Makanya hati-hati dengan ringtone kita nih. Terkadang biar Islami banget dah. Ya, biar Islami banget suaranya suara azan misalkan. Coba. Ya, biar Islami suara azan tiba-tiba bunyi. Ya tadi kan kata Ustadz katanya nggak boleh musik. Yaudah deh saya pakai Al-Quran aja. Ya, saya pakai Al-Quran. Ya jadi bunyi dalam itu. Tapi ya Bu, intinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita bawa ini, tapi kalau Quran, fisik Al-Quran, mushaf ya, itu nggak boleh kita bawa ke dalam toilet. Kalau misalkan kita mau masuk ya, usahain kalau kita tahu itu ada mushaf kan berupa fisik ya, jelas. Itu taruh di luar dulu ya. Taruh Qurannya aja di luar sebelum kita masuk ke dalam. Kalau kita misalkan di tas kita udah jelas ada Al-Quran fisiknya seperti itu ya. Itu iya sama aja. Itu kalau bisa ditaruh di luar dulu ya. Akan tetapi juga kalau misalkan memang nggak ada tempat lagi ya nggak apa-apa kita bawa ke dalam ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan, yang penting intinya ini jangan sampai terbuka gitu kan. Apalagi kalau sampai nampak, kalau di dalam tas kan ya mungkin aja dia ketutupan apa itu. Walaupun ya memang lebih utamanya adalah ketika kita membawa fisik Al-Quran mau masuk ke dalam kamar mandi itu taruh dulu di luar ya, seperti itu. Lagi-lagi kalau sifatnya nggak sengaja nggak apa-apa ya. Tapi lagi-lagi patut kita, ketika kita sudah tahu ya jam segitu akan azan ini ya, kita kan yang udah tahu ya, ketika kita sudah tahu udah disitulah ya kita silent dulu ini takutnya, atau saya taruh luar ini sebentar lagi mau azan, kita tahu saya taruh luar dulu, jangan sampai taruh dalam, kita lagi di toilet azannya bunyi gitu kan. Ya jangankan azan, kita menyebut lafaz Allah aja itu nggak boleh ya. Ibu, kita masuk ke tajwidnya Bu. Kita lagi-lagi kita masih terus kita ulang-ulang karena ini harus harus ngelotok ya istilahnya ya, biar semakin paham ya. Yang pertama ya, dalam pembahasan tajwid Bu lihat hukum nun mati atau tanwin. Ini kita ulang-ulang lagi ya. Jadi hukum nun sukun atau nun mati ya, dan tanwin itu ada 4 hukum Bu ya. Apabila nun mati atau tanwin ya bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dia akan menimbulkan beberapa hukum ya. Yang pertama adalah izhar. Ya, izhar itu jelas bacanya Bu. Ya, saya ulang lagi, izhar itu jelas, tidak boleh ditahan. Apabila ada nun mati, yaitu nun
yang berbaris sukun atau tanwin an, in, un seperti itu, ya, bertemu dengan huruf yang 6 ini, ya, ada ha, ada ain, ada hamzah, ada ha, ada ain, ada kha dengan ghain, ya. Maka di sini dia tidak boleh tahan. Ini di sini contohnya an'amta. Ya, di sini lihat nun mati bertemu dengan ain, ya. Itu jelas nunnya. An-a langsung. An'amta. An'amta alaihim, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Tidak boleh kita tahan. An'amta. An'amta, tidak, ya. Tapi langsung an'amta, ya. Itu ya Bu. Atau banyak contoh lain lagi, ya. Yang penting ketika ada nun mati bertemu dengan a atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, ya, huruf yang 6, maka dia harus dibaca jelas, ya. Itu yang pertama izhar. Yang kedua adalah Bu, hukumnya idgham. Saya langsung nyebrang ke kiri. Idgham, ya. Idgham itu artinya memasukkan, masuk. Kemudian idgham ini dibagi menjadi berapa Bu? 2. Idgham apa aja? Biguna dengan bilaguna. Kalau yang biguna itu dengan dengung. Kalau yang bilaguna tanpa dengung, ya. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan misalkan huruf ya, nun, mim, wawu, ya, ini kan huruf idgham apa? Idgham biguna, ya. Maka dia harus, ya, suara nun mati atau tanwin itu dihilangkan. Jadi masuk ke huruf setelahnya. Masuk huruf yang 4 ini, ya, nun, mim, wawu ini. Ya, misalkan di sini ada faman ya'mal, ya, contohnya faman ya'mal. Maka walaupun dia tertulis faman ya'mal, kita membacanya dengan faman ya'mal seperti itu. Seolah-olah nunnya itu nggak ada Bu, ya. Seolah-olah nunnya itu memang kayak nggak tertulis gitu, ya. Faman ya'mal, ya. Begitu juga idgham bila guna, ya. Idgham bila guna, ya, ini hurufnya ada 2, lam dengan ro. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2 ini, maka dia dimasukkan juga. Contohnya di sini ada min rabbihim. Lihat contohnya min rabbihim. Tapi di sini kita tidak baca min rabbihim. Kita bacanya mir rabbihim. Nah, bedanya biguna dengan bilaguna, bedanya yang berdengung dengan tidak berdengung adalah kalau yang berdengung itu kita tahan. Ya. Faman ya'mal ditahan. Faman ya'mal. Kalau tadi itu mir rabbihim langsung. Jadi tidak kita tahan mir rabbihim. Enggak seperti itu. Mir rabbihim, enggak. Dia langsung saja, hampir kayak izhar. Jadi satu ketuk saja. Mir rabbihim, nyambung. Ya, mir rabbihim. Beda kan Bu ya? Terdengar enggak? Mir rabbihim dengan faman ya'mal. Ya-nya itu ditahan, panjang, ya. Ya. Itu yang kedua, idgham, ya. Yang ketiga adalah iklab, ya. Iklab ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, bertemu dengan huruf yang satu ini, huruf ba, ya. Jadi nun mati atau tanwin itu berubah seolah-olah dia menjadi huruf mim, ya. La yumbadanna, ya. Ya. Itu. Jadi layumba, ya. Tulisannya layunba tapi kita baca layumba, ya. Ya. Itu iklab. Yang terakhir adalah ikhfa, ya. Ikhfa ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan selain izhar, iklab dan idgham. Yaitu hurufnya banyak, ada 15. Ya, makanya kuncinya kita tahu dulu. Ya, huruf-huruf izhar apa, huruf-huruf idgham apa, huruf-huruf iklab apa. Huruf iklab cuma 1, ya. Izhar hurufnya ada berapa? 6. Idgham hurufnya ada berapa? Ada 6. Kita bagi 2 kan. Idgham bigunah ada berapa? Ada 4. Bila gunah ada 2, ya.
Iqlab ada berapa hurufnya? 1. Selebihnya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar dan berdengung. Samar-samar itu artinya nun mati atau tanwin itu antara dibaca dengan tidak dibaca. Jadi ya di antara dibaca atau tidak dibaca. Jadi ya di perantara seperti itu. Ya kita antara dibaca atau tidak. Ya, contohnya di sini wa min syarri ya. Boleh kita aja. Wa min syarri di awal-awal enggak apa-apa. Wa min syarri ya. Ya. Wa min syarri ya jadinya. Yang benar itu yang sebenarnya yang paling sempurna adalah wa min syarri Coba Ibu. Wa min syarri Jadi N-nya itu antara kebaca dan tidak terbaca. Coba Bu kita ulang dari izhar ya. Saya baca an'amta. Ayo Bu. An'amta. Ya, kita baca ya contoh ikhfa min syarri. Ya, seperti itu. Punya ikhfa ini banyak banget hurufnya itu seperti itu. Min syarri. Ya, aja nggak apa-apa kita baca min syarri itu nggak apa-apa. Baru ya. Selanjutnya Bu iqlab. Coba. La yumbadanna. Ya, seperti itu. Layunnya kita ganti menjadi layumba. Ya. Kemudian idgham bi gunnah Bu di sini contohnya saya baca famay ya'mal. Ayo Bu. Famay ya'mal. Oke. Ya, selanjutnya yang bila gunanya mir rabbihim. Ya, itu. Kemudian di sini ada pengecualian ya, ada pengecualian di sini ada bunyan, sinwan, kinwan, ad-dunya ini bukan huruf idgham ya, bukan termasuk idgham bi gunnah ya. Ini izhar ya. Izhar wajib atau izhar mutlak. Ya, kemudian yang selanjutnya Bu, setelah kita mengetahui hukum nun mati atau tanwin, kita belajar hukum mim sukun ya. Ini mim sukun paling banyak dalam Al-Qur'an, tetapi dan dia sebenarnya sedikit ya. Kita kalau mungkin hanya bacanya kita tahu cara bacanya, hanya istilahnya saja terkadang kita lupa ya. Ya lagi-lagi Bu, belajar tajwid ini adalah sebuah teori ya. Tajwid itu adalah teori ya, memang pada intinya yang lebih baik adalah kita di prakteknya. Tapi akan tetapi Bu ya, kita kan mau mentransfer ilmu yang kita dapati itu kita juga harus kuasai teorinya. Ya ketika kita misalkan ngajarin anak kita baca, nah bacanya misalkan famay ya'mal seperti itu. Ini emang kenapa Bu baca gini? Ya pokoknya kata Ustaz saya bacanya begitu ya. Tapi kan alangkah bagusnya kalau kita jelasinnya jadi karena memang Bu, agama Islam lagi-lagi adalah cuman Islam lah satu-satunya agama yang memang ada referensi yang jelas ya. Ibu tahu bagaimana dulu kesulitan ulama ketika mengumpulkan hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari itu jelas-jelas dari Uzbekistan, saya katakan. Imam Bukhari itu dari Uzbekistan. Uzbekistan itu termasuk Uni Soviet pada saat itu. Rusia sekarang ya. Itu jauh-jauh dari Uzbekistan ke Mekah, ke Madinah, itu mencari hadis. Karena memang tujuan itu ilmu itu benar terjaga di sana. Islam itu sampai sekarang ya terjaga, baik Al-Qur'annya. Al-Qur'an sampai kapanpun nggak akan bisa orang mau merubah-rubah Al-Qur'an. Kalaupun ada orang iseng misalkan, percetakan iseng, dia mau rubah nih huruf, satu huruf saja, pasti ketahuan. Jangankan Bu yang tertulis, jangankan yang tertulis yang tertulis terbukukan seperti ini. Aplikasi handphone sekarang banyak. Ya. Ada beberapa aplikasi yang ternyata di dalamnya itu Al-Qur'annya dirubah, ya, katanya dirubah. Ya, maksudnya katanya gitu ya, tapi ketahuan ya.
Karena memang Allah yang jaga. Ya. Apalagi Allah jaga Al-Quran itu dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Ya, semakin kesini ini, Masya Allah. Dulu kita jarang banget dengar ada orang tetangga kita atau ini hafal istilahnya dari An-Nas sampai Ad-Duha aja itu udah hebat banget dulu mah. Ya. Ya. Wah, anak saya udah, bahkan kalau hafal dari An-Nas sampai Ad-Duha, saya ingat dulu di kampung saya itu langsung bikin nasi kuning. Ya. Ini bukan hafal loh. Dia hanya bisa hatam. Hatam sampai Ad-Duha istilahnya. Anaknya sudah bisa ngaji dari An-Nas sampai Ad-Duha itu langsung bikin nasi kuning. Ya. Karena hebat istilahnya, bisa dibilang tuh udah Masya Allah udah termasuk hebat. Subhanallah, gimana kalau sekarang sampai hafid Quran, sampai hafal Quran. Itu kan Masya Allah, nauzubillah, ini dia seharusnya kita termotivasi. Dan sini ada bukti memang Allah yang jaga Al-Quran. Ya. Makanya orang mau coba-coba ngerubah Al-Quran, atau ada orang bilang Al-Quran sekarang tuh ya. Lagi-lagi saya bilang orang Syiah bilang katanya Al-Quran kita itu Al-Qurannya sudah dipotong-potong katanya. Al-Qurannya kata dia itu udah banyak dikorupsi sama para sahabat katanya. Para sahabat itu nggak amanah. Jadi ayatnya itu ya gitu ini banyak ayat yang dibuang kata dia. Nggak mungkin, bukan Allah yang jamin ya. Justru malah dia yang ketika nama-namain ketahuan jeleknya. Saya pernah lihat buka Mushaf Fatimah namanya keren, Mushaf Fatimah ya. Jadi Mushaf Fatimah dibilang ini kalau Al-Quran segini Bu, Al-Quran tipisnya segini misalkan, tebelnya segini, Quran Fatimah tuh tebelnya segini. Coba bandingkan, jauh 3 kali lipat. Kalau kita 6 ribuan ayat, kalau Qurannya mereka itu 17 ribuan. Tapi sampai sekarang Masya Allah ya, bedanya Quran original dengan Quran yang gak original ya, belum ada yang bisa ngafal Al-Quran yang ini, Al-Quran yang tadi, nggak ada yang bisa hafal ya. Aneh gak ya? Al-Quran yang original ya, yang asli, yang memang Allah punya, yang Allah, firman Allah, yang hafal Quran jutaan, puluhan juta orang hafal Quran. Tapi yang ini nggak ada. Sama seperti halnya Injil. Injil nggak ada yang bisa. Ya. Sampai kapanpun nggak akan ada namanya musabaqah hifzil Injil misalkan. Lomba menghafal Injil, sampai kapanpun nggak akan ada. Ya. Karena memang setiap daerah beda. Ya, beda dengan Al-Quran. Beda Al-Quran coba, Masya Allah, orang yang bahkan ada lomba internasional, tingkat internasional gitu kan. Pesertanya ada orang Indonesia, orang macam-macam. Karena memang ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Ya. Ya, kemukjizatan Al-Quran. Coba ibu, jangankan ibu ketika menghafal surat Al-Fatihah, mudah gak? Kayaknya mungkin dulu masih kecil kita nggak niat deh ngafal Al-Fatihah, tiba-tiba otomatis begitu aja. Oke lah, jangan Al-Fatihah, mungkin surat-surat yang lain ya. Mungkin surat Ad-Duha atau misalkan An-Nas aja. Biasanya mungkin contoh anak kita sering dengerin An-Nas, dia akan mudah, seolah-olah dia mudah ngafal. Kayak kita aja misalkan kita sering membaca surat tertentu ya, misalkan sering membaca surat itu, tiba-tiba ada tetangga kita atau teman kita baca, tiba-tiba dia bacanya salah, kita tuh tahu, oh salah itu, bukan begitu sebenarnya, walaupun kita nggak berani negor, tapi hati kita tuh kayak udah gerak gitu, udah gerak kayak pengen ngikutin tilawahnya. Itulah termasuk salah satu mujizat Al-Quran, karena memang ya sudah jamin, dijanjiin gitu kan. Beda dengan yang lain, sampai kapanpun nggak akan bisa. Mushaf Fatimah sampai saat ini nggak ada yang bisa ngafal. Orang sekalipun syekhnya yang paling besar nggak, karena jelas itu buatan manusia. Saya bilang ada orang banyak bisa menghafal Al-Quran ya, itu bisa menghafal dia 1 halaman ya, atau dua lembar gitu misalkan ya. Kayak kita aja misalkan, kita dari hafal dari An-Nas sampai Wal Asri misalkan, itu kan ada sekitar 4 halaman ya, itu bisa kita mudah seperti itu. Tapi ada teks Arab lain misalkan, bukan Al-Quran, itu susah dihafalin. Jangan teks teks Arab yang lain, hadis aja itu susah. Benar. Ngafal hadis itu sulit banget. Beda dengan ketika kita ngafal Al-Quran. Ya, karena memang subhanallah, Allah sudah janjikan, walau qad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Allah sudah janjikan bahwasanya memang menghafal Al-Quran itu
mudah. Ya. Allah yang sudah ngejamin, dimudahin. Ya, tergantung kitanya. Ya. Ini hukum mim sukun, Bu. Ya, mim sukun ini ada 3, ya, hanya 3, ingat. Ya, mim sukun itu hanya ada 3 hukum. Yang pertama adalah idgham mithlain atau idgham mimi. Ya. Idgham mithlain atau idgham mimi. Ya. Idgham mithlain atau idgham mimi ini, ya, kita lihat idgham mithlain atau idgham mimi ini apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya innaha alaihim muqsadah. Ya. Innaha alaihim muqsadah. Ya, seperti itu. Ini dia apabila mim mati bertemu dengan mim. Ya, kita baca innaha alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Seperti itu. Ya, itu idgham mimi atau idgham mithlain. Yang kedua ada hukumnya namanya ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa syafawi itu, ya, apabila ada mim mati bertemu dengan ba. Ya, ini jangan sampai tertukar dengan iklab. Ini seperti iklab, ya. Ya, karena dia hurufnya 1 ba. Ya. Bacanya juga sama dengan iklab. Ya. Contohnya di sini misalkan tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ya. Lihat, Bu, tarmihim bihijarah. Ya, ini namanya ikhfa syafawi. Yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar syafawi itu hurufnya seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dengan ba. Kecuali mim dengan ba. Ya. Contohnya di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat mimnya di sini. Alhamdu. Tidak boleh kita tahan. Tidak boleh kita alhamdulillah. Ya. Bu, coba saya baca atau Ibu baca juga. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung alhamdulillah seperti itu. Yang kedua, tarmihim bihijarah. Bu. Ditahan dulu, dihimnya ditahan dulu, ya. Dengarin saya. Tarmihim bihijarah. Saya ulang. Tarmihim bihijarah. Bu, 1, 2, 3. Tarmihim bihijarah. Ulang, 1, 2, 3. Tarmihim bihijarah. Ya. Tarmihim bihijarah. Jadi seperti itu, tarmihim bihijarah. Ditahan, ya. Kemudian yang selanjutnya innaha alaihim muqsadah. Saya ulang. Innaha alaihim muqsadah. Saya ulang. Innaha alaihim muqsadah. Ya. 1, 2, 3. Innaha alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Bu, 1, 2, 3. Alaihim muqsadah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alaihim muqsadah. Ya, alaihim muqsadah. Itu apa namanya? Idgham mimi. Jadi ingat, Bu, kalau kita harus terpetain dulu, Bu, di pikiran kita. Kalau nun mati atau tanwin hukumnya ada berapa? Ada 4. Kalau hukum mim mati ada berapa hukum? Ada 3. Oh, kita udah tergambar. Oh, mim ketemu mim ini namanya idgham mimi. Kemudian mim ketemu ba ini namanya ikhfa syafawi. Selebihnya adalah izhar syafawi. Kalau kita mau tahu rumusnya seperti itu, menghafal minimal kita ada tergambar, ya. Kita tergambar di otak kita gitu, ya. Itu akan mudah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, Bu, yang udah kita pelajarin juga, mim yang bertasdid, mim atau nun yang bertasdid, ya.
Setiap mim atau nun yang bertasydid ini wajib didengungkan. Wajib didengungkan, ya. Contohnya di sini, ya. Wa mimma razaqnahum, wa mimma razaqnahum. Saya ulang. Wa mimma razaqnahum, ya. Wa mimma, seperti itu. Sama selanjutnya kalau itu yang mim, ya, mim bertasydid. Kemudian di sini ada nun bertasydid. Bi anna, ya. Bi anna rabbaka, bi anna rabbaka, bi anna rabbaka. Ibu baca wa mimma, saya baca terus ibu ikutin. Wa mimma razaqnahum. Ayo Bu. Wa Zai rozak, ya. Saya ulang. Wa mimma razaqnahum. Ayo. Wa mimma razaqnahum. Iya. Lanjut. Bi anna rabbaka. Ayo. Bi anna rabbaka. Bi anna rabbaka. Ya, di situ bi anna rabbaka, annya ya ditahan. Itu namanya hukumnya apa? Hukumnya gunnah, ya Bu, ya. Setiap nun atau mim yang bertasydid hukum bacanya adalah gunnah, ya. Selanjutnya yang sudah kita pelajari juga adalah hukum alif lam. Ini jangan sampai lupa, ya. Alif lam itu terbagi menjadi berapa, Bu? Dua. Alif lam apa aja? Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Bedanya apa, Bu? Kalau qamariyah bagaimana? Qamariyah itu jelas. Jelasnya bagaimana, Mas? Jelas apanya yang jelas? Bacanya apanya yang jelas? Suara lamnya yang jelas. Iya. Al-nya itu jelas, al-nya. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Fajr, Al-Waqiah, apa lagi? Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Al-Maun, Al-Ma, gitu. Itu al-nya jelas, ya. Itu qamariyah namanya. Tandanya jelas, cirinya ada sukunnya, Bu. Lihatin, alif lam, kemudian di atas lamnya itu ada sukun. Yaitu namanya qamariyah. Kemudian yang kedua ada namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu cirinya itu ada tasdidnya aja. Dan dia tidak terbaca, Bu. Ya. Alif dengan lamnya itu tidak terbaca, ya. Tidak terbaca, enggak dibaca. Misalkan sini kan contohnya at-tariq, an-nas, at-taubah, misalkan at-taubah. Ya. At-taubah itu ada alif lamnya. Yang kita seolah-olah itu kayak alif dengan tak saja kan, ya. At-taubah, misalkan at-tariq, misalkan oh alif dengan tok saja. Misalkan an-nas, misalkan oh alif dengan nun saja. Padahal dia ada lamnya tapi tidak terbaca. Ya. Gimana? Alif lam jelas di sini. Pokoknya alif lam cuma terbagi dua aja, alif lam yang jelas dan alif lam yang enggak jelas, ya. Maksudnya yang enggak jelas itu ya itu tadi qamariyah dengan syamsiyah, ya. Iya? Kenapa? Oh, enggak apa-apa kalau kita nyebut secara ini enggak apa-apa syamsiyah. Sebenarnya kan yang benar syamsiyah, yang benar kalau kita yang tepatnya, ya. Tapi kalau istilah Indonesia kita syamsiyah nggak apa-apa, untuk memudahkan untuk ngafalin. Iya, ya. Kayak qamariyah, ya. Tetap ya mau qamariyah, ya. Tapi yang benar tulisannya ya bertasdid, ya. Qamariyah, syamsiyah. Ya. Tapi kalau kita menyebut biar memudahkan nggak masalah. Yang kemarin yang selanjutnya kita sudah belajar ini juga, Bu, mat, Bu. Ini apa namanya? Jangan sampai lupa ya, Bu. Ya, mat itu terbagi menjadi berapa, Bu? Ada mat asli atau mat tobi dengan ada mat far'i, mat cabang. Kalau mat tobi itu udah mat asli, dia standar, ya, asli, ya. Apabila ada misalkan ada alif sebelumnya huruf berbaris fathah,
Apabila ya mati sebelumnya huruf berbaris kasroh, kemudian waw mati huruf sebelumnya dhammah. Ya, kayak kita misalkan ma, mi, mu, itu dipanjang, yang bacaan panjang seperti itu. Dan dia banyak. Kayak misalkan di sini contohnya ada idza, gitu kan. Idza-nya kan panjang. Ini idza 2 harokat doang. Ya. Ya, idza gitu misalkan. Ini hurufnya apa di sini kalau idza? Huruf matnya apa? Huruf matnya alif. Ya, huruf matnya alif di sini karena sebelum alif ada huruf berbaris fathah seperti itu. Ya. Itu mat asli. Kalau mat far'i, ini mat cabang. Kemarin kita sudah belajar 2 ya Bu ya. Apa aja? Mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil. Masih inget gak? Kalau bedanya mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil apa Bu? Ya. Jadi intinya mat wajib dengan mat jaiz ini dia dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jika mat asli bertemu dengan huruf hamzah, ya. Jika mat asli, ya, lihat contoh di sini Bu, jaa misalkan. Ini mat asli ja, ini kan mat asli ya. Ya karena di sini ada alif, sebelumnya ada huruf jim berbaris fathah, ja. Ya. Dia sama dengan misalkan di sini wama umiru, wama, ya. Ma ini kan huruf yang bawahnya, wama. Itu kan mat asli juga ya maknya. Ya karena di sini ada alif, sebelumnya huruf berbaris fathah, mimnya berbaris fathah. Ya. Ini mat asli. Asalnya itu mat asli. Tetapi apabila mat asli setelahnya ada huruf hamzah atau alif, nah, disinilah dia jadi berubah hukumnya. Yang tadinya asal, yang tadinya mat asli menjadi mat wajib atau mat jaiz. Ya, lihat semuanya Bu. Jaa. Ya. Jaa ini ada hamzah di sini. Ya. Begitu juga wama'u, ya. Wama umiru di sini. U-nya juga lihatin. Setelah mat ada hamzah di sini. Ya. Disitulah dia. Jika ada mat asli, kemudian setelahnya ada hamzah, maka dia akan menimbulkan 2 hukum. Apakah itu mat jaiz munfasil ataukah mat wajib muttasil. Perbedaan keduanya adalah kalau mat wajib dia di satu kata seperti ini, jaa, ini satu kata. Jaa, satu kata. Kalau mat jaiz itu dia terjadi di dua kata seperti wama dengan umiru. Dia terputus. Intinya adalah kalau mat jaiz itu dia terputus. Kalau mat wajib dia menyambung. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan him. Lihat himnya kan ini kan apa? Hukumnya apa? Ingat gak awalnya? Kan mat asli ya. Benar gak? Karena ya-nya mati, sebelumnya mati ada huruf berbaris kasroh atau huruf ha berbaris kasroh. Ya, ini asalnya memang mat asli. Ya, akan tetapi kalau kita berhenti di sini, itu hukumnya jadi mat arid li sukun. Jadi kan kalau mat asli kita sudah tahu hukum bacanya itu panjangnya berapa harokat? 2 harokat, ya. Rahim. Akan tapi dia bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan benar kayak gitu. Misalkan coba lihat Al-Fatihahnya. Surat Al-Fatihah. Bu bisa lihat yang ada Qur'annya di sini juga. Kita lihat di sini. Ya. Kan kita tadi kan udah pelajari. Kalau yang namanya mat asli itu hanya 2 harokat, benar gak? Ya. Kayak misalkan Bismillahirrahman. Ya. Kenapa pas himnya ini berbeda? Kita katanya kan harus stabil. Ya. Bismillahirrahman. Ya kan sama. La dengan man itu 2 harokat. Kenapa pas himnya ini kok bisa panjang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kok himnya jadi panjang ya? Padahal kan katanya dia mat asli. Mat asli kan hanya 2 harokat. Ya. Ya, di sinilah namanya mat arid sukun. Mat arid sukun tuh di akhir-akhir. Seperti di sini Bu misalkan, Rabbil alamin, lihat keduanya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa bisa kita panjang? Baca Rabbil Alamin. Nah, disinilah mat arid li sukun. Karena intinya apa? Kalau mat arid li sukun itu apabila mat asli berada di akhir, ya. Karena mat aslinya itu mau wakof, ya, atau mau berhenti. Maka di sana. Dan mat arid li sukun ini, Bu, panjangnya itu sama kayak mat jaiz. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh sampai 6 harokat. Di sini kita boleh baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, him terus gitu. Itu 2 harokat. Boleh kita lebih panjang dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Atau lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Kayak misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan itu pendek tuh. Boleh kita panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh lebih panjang dari itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya mat asli yang berada di akhir, ya, di akhir. Makanya dia boleh bisa kita baca sampai panjang 6 harokat, gitu. Kalau kita patokan itu mat asli, itu kan mat asli itu harus dua harokat, ya. Nggak boleh panjang, nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh kita misalkan Bismillah, yang nyebut nama Allah, nggak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahi, kepanjangan. Dia hanya 2 ketuk saja. Bismillahi, langsung. Ya. Kalau misalkan akhirnya misalkan Astagfirullah, nggak apa-apa, jadi panjang, jadi mat arid li sukun hukumnya. Pokoknya kalau mat asli yang ada di akhir itu jadi panjang. Nggak apa-apa. Ya kalau nggak harus di akhir ayat. Yang penting dia berada di wakaf ketika berhenti. Pokoknya mat asli sebelum berhenti itulah mat arid li sukun. Boleh kita misalkan kita baca di sini, Bu. Misalkan ghairil maghdub. Kita baca ghairil maghdub misalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Misalkan kita mau berhentinya di situ. Ya ini yang tadinya ini kan tadinya mat asli ya. Maghdubi, benar enggak? Tapi karena napas kita enggak kuat, kita mau berhenti di sini, dia jadi berubah hukumnya jadi mat arid li sukun. Yang tadinya ghairil maghdubi, dubi, lihat. Dubi kita kalau kita berhenti di sini misalkan an'amta 'alaihim ghairil maghdub, ya kan? Beda. Yang tadinya cuma 2 harokat kita rubah jadi bisa panjang seperti itu. Gimana di sini mat arid li sukun? Ya. Sudah, coba kita baca Al-Fatihahnya, kita ulang lagi. Itu ibu sudah kuasai nun mati atau tanwin. Kemudian hukum mim mati, kemudian hukum gunnah, ya mim atau nun yang bertasdid hukumnya gunnah. Kemudian ada alif lam. Kita tahu alif lam terbagi menjadi berapa? 2, alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Kemudian kita belajar hukum ini, hukum mat, ya. Mat yang kita sudah tahu adalah mat pertama mat asli. Mat asli itu yang tuh panjangnya 2 harokat saja, ya. Kalau alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Kalau ya mati sebelumnya huruf berbaris kasroh di bawah. Kalau waw mati ada huruf berbaris doma, ya. Akan tetapi selain mat asli itu ada beberapa hukum mat lainnya. Ya, di antaranya yang sudah kita pelajari hanya baru 3. Ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, ada yang barusan kita baca adalah mat arid li sukun, ya. Jadi kenapa mat arid li sukun, Bu, namanya? Mat artinya panjang. Arid, ya. Arid itu artinya mendekati. Arid itu artinya mendekati atau mau, ya. Ya, mau atau mendekati. Ya. Sukun itu artinya mati, sukun kan? Artinya mat yang mendekati mati. Artinya mat yang berada di akhir artinya, ya, sebelum diwakaf, sebelum berhenti. Artinya mat yang berada sebelum berhenti, ya, di sini.
Ayo kita baca Al-Fatihahnya. Saya baca dulu, nanti ibu ikutin. Ini karena Al-Fatihah harus kita ulang-ulang terus. Biar minimal oke lah kalau bacaan yang lainnya kita belum begitu benar, minimal Al-Fatihahnya udah benar. Ya, karena ini rukun sholat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu dengerin saya. A'udzu billahi minasy. Shin itu bu, yang benar itu sya. Sya itu sebenarnya bukannya sya itu sya. Ya. Sya. A'udzu billahi minasy. Lihat bibirnya. Minasy. Jadi bukan jadi enggak terlalu itu sebenarnya enggak terlalu shin. Shin tuh bibirnya tuh enggak sampai shin. Sya itu gini, sya. Bibir itu stabil, cuman sya, ya, shin. Ya. Kalau dulu kan kita bacanya shin tuh monyong, shin. Tapi ada yang tepat tuh sya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Bu, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan? Jimnya panjang kan? Jim. Kan jadi sekarang udah tahu, oh itu hukumnya apa? Mat arid li sukun. Pasti kemarin seharusnya kalau ibu agak kritis, Ustaz itu kan mat asli. Mat asli kan seharusnya 2 harokat, kok kita boleh panjangnya? Apalagi kalau sampai ada orang yang kori yang suara panjang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Karena itu mat arid, hukumnya mat arid li sukun. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, la dengan ma kan sama ya. Karena dia hukumnya apa ini? Mat asli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sekali lagi 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Bu. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Ayo. Maliki Yaumiddin. Ulang. Maliki Yaumiddin. Ya, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang.
Di sini yang perhatikan nak budunya jangan sampai dipanjangin, nak budu ya. Karena di sini nggak ada mat. Jadi nak budua langsung ya. Iyyaka na'budu wa ya. Na'budu wa iya. Karena banyak orang baca iyyaka na'budu wa iya. Nah, di situ. Iyyaka na'budu wa iya. Di situ salah dia, na'budu. Jadi dunya panjang padahal nggak baca panjang ya. Saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Bu, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bu, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Itu Al-Fatihah ya. Jadi ini harus kita benar-benar. Terus Bu, di terakhir ghairil maghdub ini ghainnya dia nggak boleh dibantul ya, Bu. Ya. Ghairil mag. Jadi banyak orang baca ghairil magdu, magdu. Padahal dia nggak pakai nggak ada e-nya. Jadi g aja, huruf g aja langsung magdu ya. Ghairil magdu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bacanya enggak ghairil magdu. Nah, di situ ya. 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 Nah, ain. Ya. Itu ain, Bu. Ain, emang ain itu agak sulit. Karena ain itu ada di tengah tenggorokan. Iya, apalagi dari alif ke ain, kayak a'u. Nah, coba. A'udzu billah. A'u. Karena dia kayak orang kecekek sini. Ya, tapi tetap kita harus sering dilatih. Nanti akan mudah, ya. A'u. Ya. A'udzu bil an'amta tuh di situ tuh. An'amta, an'am dari alif ke ain ya. An'amta di sana. Tapi kalau kita terus insyaallah dan itu harus beda karena alif dengan ain itu beda, Bu. Ya. Jangan sampai nanti kita kita nggak bedakan gitu kan. Karena kayak h aja ada ha, ada ha, beda. Ada sa, ada se, ada sa, ada sa,
ada sya, ada so. Tuh, di itu. Jadi memang harus dibedakan, jangan sampai sama semua. Ya, ada ta, ada sa, ada sya, ada so. Ya, di situ. Ya. Ada ha, ada ha, gitu kan? Ya. Ha itu di. Jadi Bu, nih, kalau tadi Ibu lihat, coba Ibu lihat yang huruf izhar. Coba Ibu lihat huruf izhar.